Oke ya, kita mulai. Kita akan bahas mengenai ujian kemarin ya. Ya. Saya harus bahas ini karena pengalaman semester sebelumnya ternyata nggak dipelajari juga sama mahasiswa ya. Artinya kalau sudah ujian sudah selesai juga gitu loh kuliahnya. Jadi nggak ada pelajaran yang bisa diambil dari itu. Jadi saya tidak berharap seperti itu ya. Itu terlihat ketika Anda mengerjakan ujian akhir semester. Ya. Ujian akhir semester itu kelihatan banget kalau Anda itu nggak belajar. Padahal biasanya itu saya ulang-ulang aja ini soal. Nah ini saya berharap di kelas ini bisa ngerti ya apa namanya. Sekarang kita itu masuk di era digital. Anda sendiri masuk milenial. Milenial itu orang yang baru lahir ketika teknologi sudah sangat baik ya. Tidak mengalami kesengsaraan, tapi jangan sampai Anda melihat hal-hal yang jadul gitu ya. Jadul itu gimana? Jadul itu ya Anda kurang bisa ya mengikuti perkembangan teknologi. Kurang bisanya gimana? Kuliah daring itu kan harusnya bisa Anda ikuti ya. Tapi masih banyak anak-anak ya, terutama yang masuk milenial ini susah untuk mengikuti kuliah daring. Kuliah belajar digital itu susah banget. Misalnya mengikuti tutorial juga itu jarang ada gitu ya. Atau merekam hasil belajar. Jadi dosen ketika ngajar di Classroom apa Google Meet ya, kayak di mana di satunya itu apa namanya Zoom gitu ya atau Microsoft Teams. Apapun kalau sekarang itu digital itu bisa kita rekam walaupun kita tidak dikirimi dosennya hasil rekaman ya. Itu kita bisa mandiri rekam sendiri gitu ya. Banyak aplikasi yang kita bisa pakai gratis lagi ya, kita bisa capture ya. Sehingga kita bisa ulangi lagi materi pelajaran itu ya. Materi yang kita ingin pahami gitu ya, kecatat di situ. Jadi nggak kayak dulu. Kalau dulu kan kita belajar itu apa namanya? Nyatet ya. Nah, nyatet di papan tulis, pokoknya jadul banget dulu itu ya. Sekarang ini serba digital ya. Dosen bisa direkam ya tanpa ada perangkat-perangkat yang lain gitu ya. Apalagi dosennya sekarang juga menyediakan hasil rekaman di YouTube gitu ya. Tinggal diulang sebenarnya ya. Tapi ya gitulah, mahasiswa itu macam-macam ya. Disampaikan begitu ujian, dievaluasi ya banyak banget yang nggak ngerti. Padahal sudah ada lah di situ ya. Kemudian kalau ujian online itu sebenarnya juga seperti saya ini ya membebaskan Anda untuk open book, open internet, sumber-sumber yang lain, silakan diodol-odol itu ya, dimanfaatin ya. Kenapa? Karena nggak bisa lagi saya itu mengawasi Anda seperti halnya dengan perangkat lunak tertentu. Nah, ada di sekolah-sekolah yang lain ya, di guru-guru pakai auto proc ya. Ya. Jadi siswa itu harus menginstal itu ya, harus memasang itu.
Nanti dia akan rekam ya, merekam setiap gerak-gerik siswa ya. Jadi kameranya juga harus nyala. Seperti itu. Sama seperti kalau Anda ujian offline gitu ya, diawasi langsung oleh guru dan dosennya. Nah, itu ada aplikasi itu ya untuk mencatat ya, mencatat Anda gerak-geriknya ya. Anda mau ngapain aja tercatat di situ selama kameranya nyala terus, dan kameranya harus nyala. Kalau nggak nyala, programnya nutup sendiri, nggak bisa dikerjain gitu ya. Itu ada aplikasi itu. Anda cek sendiri ya, namanya AutoProc nggak salah ya. Nah, saya tidak begitu. Ngapain? Biarkan mahasiswa-siswa itu mengerjakan sesuai dengan apa yang dia pahami ya, bebas gitu ya. Tapi juga harus mengikuti aturan ya. Nah, saya percaya penuh pada mahasiswa untuk ngerjain sendiri gitu ya. Nah, saya lihat di kelas ini memang sudah cukup baik ya. Nah, kerjain sendiri, soalnya beda-beda gitu ya. Nah, ini saya temukan di kelas-kelas lain gitu ya. Kelas lain yang jawabannya juga sama gitu ya. Ngasal gitu ya. Berarti yang bersangkutan memang kuliah itu cuma nyala doang gitu ya. Nyala doang. Sama seperti hari ini ya, nyala doang gitu ya aja, absen gitu ya. Nah, cara ngoreksi saya ya itu ya. Dari soal-soal tadi itu bisa diketahui ya, jawaban-jawaban Anda itu ya sudah bisa dilihat seperti itu. Makanya nilai saya itu nggak cincai-cincai gitu ya. Pak, nggak ada perbaikan Kak. Perbaikan nanti ada ya. Cuma di semester pendek nanti perbaikannya. Kenapa diletakkan di semester pendek? Karena ini dikumpulkan siapa-siapa aja yang nilainya kurang bagus ya sesuai dengan fakta gitu ya. Nah, itulah pendidikan ya, supaya kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri gitu ya. Untuk syukur kita sebagai mahasiswa yang bisa ngikuti ya itu ya. Jadi banyak ya alasan kenapa ujian ini harus dikoreksi dengan benar-benar. Makanya saya pakai aplikasi ini tujuannya agar saya nggak perlu prokmok itu, auto prokmok itu aja. Dah, ngapain dikoreksi ya. Penting mahasiswanya bisa mengerjakan soal ini dengan baik ya. Soalnya acak juga banyak, sudah nggak usum, sudah bukan zamannya lagi soal itu harus satu ya. Ya kayak Google Classroom ya, satu soalnya. Nah, kalau di sini ya soalnya banyak. Ada bank soal ya. Bank soal yang harus Anda kerjakan masing-masing. Baik ya, itu saja pengantar dari saya ya. Dari hasil ujian ini, makanya saya buat aplikasi ini tujuannya adalah agar Anda bisa mengerjakannya sesuai dengan soal. Nah, seperti hari ini ya kita bahas di sini, saya mendapat soal ini ya. Contoh ya. Contohnya adalah mungkin di antara ada yang sama ya soalnya kemarin ya, begini ya. Diketahui kerucut dengan panjang S dan tinggi T. Nah, tinggi T seperti gambar ini ya. Buatlah pemrograman PHP menghitung luas seluruh permukaan kerucut dan volume. Permukaan kerucut itu yang mana? Yang permukaan ini ya, selimutnya ini. Permukaan. Dan jangan lupa lasnya juga ya. Ya, permukaan kerucut. Volume berarti isinya ini. Kita ketahui di sini kerucut itu biasanya bentuknya adalah seperempat lingkaran, ya, seperempat lingkaran. Ditambah lagi ada lingkaran di bawahnya. Dengan demikian kita sudah bisa memperkirakan apa permukaan kerucutnya ini ya. Ini permukaannya
kerucut sama tambahi ini. Kadang kita nggak tahu ya rumusnya apa gitu ya, kita sudah lama tidak mempelajari materi ini kan ya. Oleh karena itu ingat ya apa namanya petunjuknya ketutup ini ya, petunjuknya nanti dikeluarin deh. Petunjuknya boleh open book kan, boleh internet tapi kerja sendiri ya. Boleh open book, boleh open internet tapi kerja sendiri ya. Oleh karena itu Anda cari di sini rumus luas permukaan kerucut. Nah, itu sudah banyak nih. Nah, ini sudah banyak ya. Bagaimana ini sudah ada rumus-rumusnya ya kan? Luas alas, luas keliling, luas selimut, luas permukaan kerucut, luas ya, volumenya ini. Sudah ya? Inilah yang kita pakai ya. Luas alas itu apa? Luas tadi mana luas? Luas alas. Kemudian apa lagi? Keliling alas 2 kali pi kali r atau pi kali diameter. Nah, keliling alas. Luas selimut berarti pi kali r kali s. Luas permukaan kerucut, ya, permukaan ya luas alas tambah luas selimut. Nah, ini rumusnya ya. Pi kali R kali R plus S. Gampang banget kan ya? Mari kita mulai. Bisa ya kira-kira ya? Mari kita mulai. Ya, kebanyakan mahasiswa tanya, Pak ini nggak ada ukurannya. Ukurannya kayak apa? Nah, kalau nggak ada ukurannya berarti bebas ya. Berarti bebas kita tentukan sendiri. Yang penting diketahui adalah S dan T. Jadi T sama S-nya ini ya. Jadi T itu biasanya lebih kecil dari S ya. Ingat ya. T itu biasanya lebih kecil dari S. S kan miring ini ya. Nah, berarti kalau Anda masukkan nanti nilainya S-nya lebih kecil dari T, berarti ada error di situ ya. Nggak mungkin lah Mas gitu ya. R-nya nggak bisa diketahui nanti ya. Masa lancip gini kan enggak ya. Ini nggak valid ya. Nanti ada pesan seperti itu. Nggak valid Mas gitu ya. Baik, mari kita mulai ya. Kita buka visual kodenya ya. Visual kode ini open folder. Saya belum ngerjain juga loh ini ya, baru ngerjain ini loh ya. CX docs, kemudian mana ini? Oh gak ada ya. Oke deh, ini aja deh. Kita buat sekarang latihan PS. Kiri ya. Latihan PSPP. Oke. Cannot validate send PHP installation, kita set ya, coba ya. Ada error ini. Oke ini, udah oke sih. Oke. Sekarang saya malas ngoding nih, malas ngoding berarti
saya ngopi dari sini aja deh. Dari sini saya tempel di sini ya. Coding. Nah, ini tinggal diganti aja. Ini dari sini kita ganti straight. Ini juga harinya kita ganti. Latihan UTS. Menghitung kerucut ya. Menentukan luas permukaan dan volume kerucut. Kelihatan ya? Yang 7-nya kita tutup. Formulir yang diketahui yang kita tambahkan di sini misalnya 5. Diketahui tinggi T dan sisi miring S. Jadi diketahui tinggi T dan sisi miring S. Nah, karena itu kita masukkan di sini, kita buat tinggi T. Tinggi T berapa? T. Tulis T. Lalu ini dikasih PR. Tinggi T sisi miring S. PR. Put type text, kemudian name, tambahin name ya. S. Jadi kita perlu beri catatan ya. Kita perlu beri catatan S harus lebih besar gitu ya. S atau nilai ya. Nilai S harus lebih besar daripada T. Jika tidak, beritahu bahwa S harus lebih besar. Jadi ada pesan ya. Pesan kalau S-nya harus lebih besar. Kita run, bisa kita run ya. Run, start the booking. Nggak bisa ya. Start the book. Ini ya. Bisa kayak ini ya. Configuration. Bukan pakai ini ya. Run-nya kok pakai ini ya. Launch built in
browser. Loh, kayak saya. Nah, dinamiknya ini ya. Nah, cari di sini lokal. E2A. Tuh, belum dijalankan. Pesan ya. Nah, jalankan dulu. Nah, kita pakai Apache doang ya. Kita perlu pakai data. Ya, ini. Sekarang kita jalankan, hasilnya kurang sip. Lebarnya kita atur ya. Lebarnya kita atur. Caranya ngatur ya atur biasa, seperti biasa ya, pakai apa namanya, style. Width-nya misalnya berapa? 300 pixel. Kita lihat hasilnya. Bawahnya terjemahannya kita ganti jadi apa namanya, hasilnya ditulis di sini. Hasil juga tulis di sini style, kemudian width-nya 300 pixel. Di hasilnya di bawah. Tinggi T. Kita gedein dulu tulisannya supaya kelihatan semua penontonnya. Baik, kita mulai sekarang. Ini terlalu banyak apa namanya, ini. Saya tadi ada program yang bisa nulis sendiri ya. Saya edit sendiri ya. Ini ada break. BR. Yang ganti B. Ya, tulisannya kelihatan bagus ya. Ini ditutup aja nih. Non dynamic. PHP, oke. Nah, sehingga lagi rapi ya. Tinggi T, sisi miring F. Jika tidak, ya, nilai S harus lebih besar daripada T. Jika tidak, maka beritahu bahwa S harus lebih besar. Nanti ada apa namanya, info di situ ya. Prosedural kita pakai input, proses, output ya. Jangan lupa input, proses, output. Kita tandai di sini T. Ya. T. Yang di sini ada T. Ada T. Jadi kita tambahkan di sini S. S. Ini bagian input, bagian proses. Submitnya sudah ya, sama ya. Oke,
sudah sama. Bagian proses kita pilih ya, jika tombol submit diklik maka proses pencocokannya adalah memeriksa nilai P lebih kecil daripada S. Ya, P harus lebih kecil daripada S. Jadi if P lebih kecil sama dengan enggak ya, harus lebih kecil ini daripada S ini ya. T-nya kalau lebih kecil dari S, kita jalankan programnya. Jika tidak, else gitu ya, beri pesan. Di pesannya apa? Tulis di sini pesan. Nilai P harus lebih kecil daripada S. Kalau lebih kecil, S-nya lebih besar, boleh Anda balik ya, S lebih besar dari T, maka jalankan eksekusi. Ya, kita masukkan di sini T sama dengan apa? T-nya sudah dimasukkan ya, T-nya sudah di atas ya. T sama dengan ketinginan tanganku. Hitung luas ya. Hitung luas permukaan kerucut. Ini. Nah, tadi Pak Subur nggak apa nih luas permukaan kerucutnya. Nah, tadi di Google ini luas permukaan kerucut adalah ini ya. Kita copy di sini, tempel di sini ya. Luas permukaan kerucut itu adalah mana tadi? Ya, sama dengan copy. Luas alas plus luas remote. Luas alas itu sendiri adalah Pi kali R kuadrat. Pi kali R kuadrat. R-nya kan kita nggak tahu ya. R-nya nggak tahu ya. R-nya tadi soalnya ini. Nah, R-nya nggak tahu. Yang diketahui adalah S dan T. Ya. Ingat bahwa rumusnya S ini adalah square ya. Square T kuadrat plus R kuadrat gitu ya. Jadi kalau dibalik ya. Kalau dibalik berarti R sama dengan ya, S kuadrat dikurangi T kuadrat ya. Balik ya. Square ya, tambah square di situ. Berarti kita cari dulu R adalah square ini ya. Platinum. Nah, ini berarti apa? R kuadrat ya. R kuadrat itu apa? O ya. O itu berapa?
T ya. T kuadrat gitu ya. Nah, T kuadrat dikurangi PO gitu ya. PO, sorry, PO ya. PO-nya langsung tulis ini ya. PO ini. S ya. S. Ini sorry bukan T ya. Ini tadi T gini ya. Ini S. Kan lebih besar dia. S. Anda menggunakan rumus biasa misalnya kayak apa namanya? Square ini ya. Kemudian S kali S gitu ya. Boleh, silakan ya. Tapi ingat ya, dikasih kurung tutup ya. Kemudian apa? T dikali T ini. Ini zaman anak SD ya. Boleh, ini boleh. Di R itu ya. Sekarang Pi itu berapa ya? Pi itu kalau kita tulis di PHP misalnya kita nggak tahu nih Pi ini berapa. Boleh tambah sini Pi sama dengan 3,14 ya. 3,14. Plot berarti ya. Ya. Berarti luas permukaan permuk. Nah, permuk nggak boleh pakai spasi ya. Luas permukaan sama dengan ini ya. Pi kali R kuadrat. Berarti R ini ya. Pi ya. Pi kali R kuadrat. R kuadrat itu berapa? PO gitu. Kurung aja. PO berapa? R kuadrat. R ini ya. Kuadratnya 2 sini ya. 2. Ini luas alas ya. Tulis saja luas alas gitu. Biar nggak bingung. Seperti di atas itu ya. Luas alas. Kemudian luas selimut, tulisnya luas selimut sama dengan Pi R kali S. Ya. Atau Pi, ini dua-duanya ya ini ya. Kalau yang ini kan dua-duanya ya. Anda boleh tuliskan ini luas selimut, boleh juga. Pi kali R kali S. Luas selimut adalah Pi kali R kali S. Oke, yang begini ya. Luas permukaan sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Bisa ya, kira-kira ya. Luas alas, luas selimut. Oke. Sekarang kita lihat ya, outputnya. Outputnya gimana outputnya? Outputnya ya di ini apa namanya diisi sesuai dengan ini semua ya. Berarti ini tinggi T adalah ini ya. Baru kemudian yang ini kita masukkan T ya.
Tinggi T adalah PR. Kita gandakan ini ya. Gandakan semuanya. Ya muncul di sini tinggi sisi miring S, sisi miring S sama dengan S. Kemudian jari-jari R sama dengan R. R-nya udah ketemu ya ini ya. Kemudian luas alas. Luas alas ini nggak ditanya ya, nggak ditanya. Boleh Anda tulis di sini untuk mengidentifikasi aja luas alas. Dan apalagi luas selimut, tulis luas selimut sama dengan I kali R kali ya itu selimut. Itu lagi copy ke bawah luas permukaan. Kerucut adalah kurang satu ya, apa namanya? Volume ya. Luas permukaan. Yang lagi volume. Volume kerucut. Volumenya belum dihitung. Ya, kita nggak tahu ini volumenya berapa ya. Cari di sini volume. Oh ini. Volume kerucut adalah sepertiga pi kali R kuadrat kali T. Sepertiga ya. Sepertiga itu gimana ya? Sepertiga itu. Volume sama dengan sepertiga itu gimana ya? 1/3 gini ya. 3 kali pi R kuadrat. Ya, R kuadrat kali T. R kuadrat itu tau ini ya. Tau R kuadrat pangkat 2 ya. Pangkat 2, kalau pangkat 3 tinggal ganti pangkat 3. Oh, kemudian ada T ini ya. Nah, volume berarti kini kita masukkan di sini adalah volume. Ya, algoritmanya adalah input, proses, output ya. Kita identifikasi apa saja nilai yang kita masukkan di sini ya. Lalu kemudian kita panggil di sini nilainya, inputnya. Termasuk tombolnya juga ya. Tombol ini kan ada name ya, name submit perilaku ya. Kita identifikasi apakah diklik atau tidak ya. Setelah itu kita masuk ke ini ya, kalau diklik maka dieksekusi. Tapi sebelum dieksekusi kita cek dulu masukannya nilainya. Gitu ya. Baik, terus pesan ya, pesan. Ini hari ya, salah ya berarti ya. Jika R ya, jika R itu ada di sini ya, R-nya, maka kita ganti di sini R gitu ya. Tapi kalau ada pesan, nah pesan, berarti pakai apa lagi? Else if ya, else if ya. Kondisinya apa? Pesan ya. Berarti is set pesan. Pesan adalah kalau pesannya ada, maka pesannya dikeluarin gitu ya.
Elsif. Kalau tambahin else-nya apa Pak else-nya? Else-nya ya boleh Anda kosongi gini boleh, atau dikasih else gini juga boleh. Else. Default-nya kan ini ya, Ego belum ada nilai gitu ya. Ini kalau bertingkat ya. Kalau kita boleh masukkan apa tidak? Boleh, tidak boleh juga. Teknik kurang lebih urutannya gini ya. Meski demikian, saya tidak harus jawabannya sama persis punya Pak Syukur ini ya. Anda bisa kreasi sendiri gitu ya. Itulah kenapa orang itu beda-beda cara programmingnya. Mari kita mulai sekarang, kita refresh. Nah, ini belum ada nilai ya. Sekarang kita masukkan dulu nilai T, S-nya harus lebih besar. Kita masukkan 10 dulu ya. S-nya kita taruh 7 gitu ya. Kan lebih kecil ya. Kecil. Nah, submit. Nah, nilai T harus lebih kecil daripada S. Muncul ya. Sekarang kita masukkan 10, S-nya itu adalah 12. Kayaknya agak sulit deh ini ya. Submit. Ya, muncul ya ini ya. Jari-jari R-nya ketemu ini. Nah, luas alasnya ketemu ini. Luas selimutnya sekian. Luas ininya sekian. Volumenya sekian. Oke ya ini. Bisa ya? Mudah-mudahan bisa ya. Mudah banget kan ini ya. Koreksinya nanti aja ya. Nggak usah dibuka-buka. Saya rasa itu ya. Dari sini ada yang ditanyakan mas-mas, mbak-mbak. Kelihatan ya? Agak kelihatan ini.
Ya, di soal itu mungkin saya bolak-balik ya. Ada beberapa yang kerucut ya, tapi ingat bahwa nilai yang diketahui di soal yang lain bisa jadi eh, tinggi dan alas gitu ya. Sisi miringnya nggak diketahui, atau bisa jadi sisi miringnya diketahui dan alasnya diketahui, tingginya tidak diketahui. Nah, saya bolak-balik itu memang sengaja ya supaya Anda apa namanya nggak contekan. Awas gitu ya, apa namanya, teliti gitu ya, teliti membaca soal gitu ya. Penelitian ini penting juga untuk menguji apakah Anda memang layak untuk diberikan nilai tinggi, karena memang di dunia ini memang banyak ketelitian yang harus eh, kita pergunakan ya, kita asah ya. Jangan sampai sembarangan gitu ya. Bayangin kalau mimpin apa aja kita jadi pemimpin sembarangan gitu. Keputusan-keputusan yang kita ambil juga sembarangan, Pak. Bisa berabe ya. Bisa berabe. Karena itu penting banget nih ya kalau itu melibatkan banyak orang. Keputusan kita membuat memutuskan sesuatu, melakukan tindakan sesuatu itu memang berdasarkan apa yang kebiasaan kita gitu ya. Jadi teliti ini penting ya. Termasuk teliti kalau Anda presensi. Pak, saya lupa presensi, itu sering kali ya. Ya, pesan saya lain kali jangan lupa gitu ya. Memang lupa itu hal yang manusiawi ya. Tapi kita bisa antisipasi gitu ya kalau kita teliti gitu ya. Dia ada tombol di situ ya, diklik tombolnya jangan dilewati ya. Setiap baris kode itu kita perhatikan. Juga dengan membuat program, maka baris-baris kode itu juga penting bagi kita ya, untuk meneliti mana bagian-bagian yang harus sesuai dengan logika, apalagi komputer ya. Komputer itu logikanya ya biasanya 0 dan 1 biasanya. Logikanya benar dan salah ya. Tapi kadang bagaimana di antara benar dan belum sama logika komputer dengan program. Nah, tentu saja kalau kita pakai pengambilan keputusan menggunakan if else ini, maka bertingkatnya juga lumayan panjang gitu ya. Sehingga sampai pada titik tengah-tengah antara true or false gitu ya. Apa itu logika kabur? Ya, nanti ada pelajari di sistem takar, logika fusi gitu ya. Pada intinya untuk mencapai tengah-tengah tadi ya. Nah, ke depan sekarang ini sudah banyak AI ya, apa artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Nah, kecerdasan artifisial ini ya banyak meliputi pengambilan keputusan yang kadang kalau kita buat seperti ini ya terlalu remeh ya. Karena itu kita banyak-banyak belajar ya, membaca, ya, latihan, ya, programming itu begitu ya. Banyak-banyak belajar, latihan, sehingga apa yang kita pelajari dalam pemrograman ini bisa tepat gitu ya. Baik, berikutnya kita kalau sudah sampai di sini ya, sampai di sini kita akan pelajari mengenai basis data ya. Sudah sampai basis data ya? Sudah ya? Basis data itu gimana? Basis data ya berarti kita akan bermain di data-data. Nah, kebetulan UTS kita, materi bahasan kita hari ini adalah terkait dengan data ya. Data apa itu? Data kerucut ini ya, luas permukaan dan volume kerucut. Data-data itu bisa kita lihat seperti tinggi T, ya,
sisi miring S12 misalnya, jari-jari R ini ya, ketemu, luas alasnya ketemu, dan seterusnya gitu ya. Data-data ini perlu kita simpan gitu ya dalam sebuah tabel gitu ya. Dan kalau banyak perhitungan nanti akan ada banyak list gitu ya, list. Dan bagaimana kita menyimpan dalam aplikasi ini, tentu kita akan bermain dengan data, basis data ya. Data itu saya arahkan Anda untuk belajar di sini ya, coba-coba ya. W3 School. Ya, W3 School, kemudian MySQL ya. PHP gitu ya. W3 School, PHP, MySQL. Ini di enter, Anda akan dibawa menuju ke ini ya. Ya. PHP, MySQL. Sekarang ini banyak sekali tutorial ya di internet. Anda nggak terlepas dari buku ya. Sekarang buku-buku malah jarang ya digunakan mahasiswa. Mahasiswa lebih banyak menggunakan online. Kalau dulu kita mungkin kuliah, zaman saya dulu itu ya kuliah itu ngandalin fotokopian. Kita nggak mampu beli bukunya itu mahal banget ya. Zaman saya dulu itu bukunya mahal banget, kita mahasiswa, duitnya terbatas ya. Duit kita bulanan itu biasanya digunakan untuk beli makanan, biaya hidup ya sebulan. Mau beli itu nggak cukup ya, duit itu habis kalau dibelikan buku ya. Internet pun dulu nggak ada ya, jarang banget ya. Walaupun ada dulu mungkin nggak begitu bagus seperti saat ini ya. Nah, inilah kesempatan bagi Anda ya. Nggak terikat deh sama buku sekarang ini. Anda bisa mengeksplor dari banyaknya sumber ya. Salah satunya adalah W3 School ini. Di sini sudah banyak sekali tutorial yang materi-materi yang kalau kita bisa menguasai semuanya, insya Allah kita akan bisa mandiri untuk membuat aplikasi yang menguasai bahasa-bahasa pemrograman. Ya, banyak sini ya, ada Python, ada JavaScript, ada PHP, ada framework ya, C++, itu jQuery, Java, dan sebagainya. Ini penting ya. Jadi terbuka sebenarnya tergantung kita sendiri kalau mau belajar. Tergantung mahasiswanya sendiri, mau membaca enggak gitu ya. Mau gerak enggak gitu ya. Mau kita tidur aja enggak. Nah, ini juga kuliah hari ini ya, kita nggak bisa bahas semuanya, mas-mas, mbak-mbak ya. Jadi kalau kita di kuliah-kuliah seperti ini ya tentu saja kita nggak bisa bahas semuanya materi ini. Oleh karena itu Anda juga didorong mempelajari sendiri ini materi-materi ini ya. Ya, mempelajari ini penting ya. Penting banget gitu ya. Kenapa penting Pak? Ya, kenapa penting? Nah, gitu ya. Sekarang kita latihan ya. Latihan memasukkan data menggunakan database ya. Bisa ya? Ya. Paling gampang adalah ini apa namanya? Kita pakai latihan yang baru ya. Pakai latihan yang baru, kita latihan 10 gitu ya. Latihan 9 ya, latihan 9. 9 apa 10 sih? 9 aja deh. PHP. Kalau kita malas untuk ngoding ya, ngoding kita biasanya ngopi-ngopi sebelahnya ini ya. Ngopi apanya Pak? Ngopi yang format-formatnya ini aja deh, HTML-nya gitu ya. Copy, tempel di sini ya.
sehingga dihapus. Ya. Jangan lupa nilai-nilainya apa algoritmanya jangan dihapus ya, jangan dihapus karena penting banget ya, penting. Misalnya ini ya, latihan 7 ini. Kalau kemarin kita sudah menentukan hari ya, latihan 7 kita ganti misalnya latihan 9. Kita belajar mengenai basis data, database gitu ya. Mengenal database. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai database. Ya. Paling gampang adalah kita buat perkalian deh, perkalian. Kaliannya apa tentang menghitung luas dan keliling persegi panjang. Gampang ya ini ya, gampang banget nih. Kemudian kita masukkan di sini kalau luas persegi panjang itu mempunyai panjang ya, panjang P, gitu ya. Panjang P berapa? Kemudian ini kita masukkan di sini panjang P. R, kemudian lebar L. R. Kemudian kita di sini input gitu ya. Input name. Name-nya kita masukkan L. Kita buat di sini ya. Kita buat di sini panjang, lebar. Ini dasarnya dulu ya. Kemudian hasilnya kita masukkan di sini. Hasil. Nah, kita ketahui panjang, lebar. Menghitung luas keliling persegi panjang. Nanti ya, ini kita ganti P. P ini P. Copy P L. Hasil perhitungan, kemudian kita prosesnya adalah mencocokkan apa namanya, berulang. Ya, jika nilai P dan L-nya ada nilainya, ya, baru kita hitung ya, baru kita hitung. Ya, jika P dan L-nya ada, baru kita hitung. Kalau 0, ya dihitung ya. Artinya apa? Iset P ya. Iset P. Kalau 0 kan nggak diset ya. Nanti proses perhitungan dilakukan ketika nilai P dan
L ada nilainya gitu ya. Atau bernilai gitu ya. Bernilai. Memiliki nilai. Jadi apa? Kita tambahkan di sini if juga kan ya. If is set gitu ya. Is set P gitu ya. P dan dan-nya double ampersand ini ya. Is set gitu ya. Is set itu mengecek apakah dia tidak bernilai nol ya. Karena kan di sini kan nol ya. Ini nol. Is set P L. Nggak boleh kosong gitu ya. Orang asal asal klik aja dia nanti ada hitung-hitung tambah keliru ya. Kecuali kalau kita tambahkan di sini 0 gitu ya. Nah, karena 0 kita tidak masukkan di situ, maka kita akan lakukan ini ya. Maka kita hitung luas ini ya. Luasnya adalah panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Keliling sama dengan 2 kali panjang plus lebar. Kalau tidak, else gini ya, else namanya pesan ya. Message panjang P dan lebar L harus bernilai gitu ya. Jadi kalau dia tidak memberikan nilai atau nilainya nol ya, kosong, maka dia ada pesan muncul ini ya. Nah, sampai di sini nanti echo-nya kita masukkan seperti biasa tadi ya. Echo sama dengan panjang P sama dengan P. Ini ya. Panjang P. Sekarang lebarnya juga kita masukkan ini. Lebar L sama dengan L. Jadi gini. Luas. Luas ini ya. Jadi kayak supaya tidak di kesalahan ngetiknya ini. Luas. Pilih. Link kita simpan. Ya ini ya. Kalau yang ini kan lebih simpel ya daripada yang UTS tadi kan panjang. Nah ini agak simpel. Nanti ketemu hari ini bukan hari ya. Ini adalah luas ya. Kalau luasnya nanti ada nilainya ya, maka dia akan dimasukkan, dikeluarkan di sini.
Kalau luasnya nggak bernilai, ya nggak usah dikeluarkan gitu ya. Baik, kita coba ya. Oh ya, apa namanya, presetnya kita atur dulu ya. Style width, width-nya 300 pixel. Di atas juga. Style width, width-nya 300 pixel. Nah, kita coba di sini ya. Localhost tadi ya, oke ini ya. Ganti di sini latihan 9. Ya, ini ya. Kita masukkan di sini misalnya P-nya adalah 10, lebarnya adalah 5. Submit. 10, 5, 50, 30. Oke ya, betul ya. Nah, database itu menyimpan nilai-nilai ini ya. Ya, jadi nilai-nilai ini kita hitung jumlahnya ya. Berapa nilai yang mau disimpan? Ada 4 ini ya. Yaitu panjang, lebar, luas, keliling. Tambahi 1 ya, tambahi 1 yaitu ID ya, ID nomor. Nanti di bawahnya sini ada tabel gitu ya, ada tabel. Jadi kalau kita lakukan perhitungan di sini, sederhana aja ya. Nanti muncul di sini hasil perhitungannya. Berapapun nilai yang kita masukkan nanti akan disimpan oleh database gitu ya. Ya, ini ya sudah jalan ya. Sekarang kita masukkan database-nya. Nah, database kita harus create dulu ya. Create dulu tabelnya tadi ya. Caranya create gimana? Caranya create kita buka database ini. Localhost. Ini tarik ke sini ya. Set. Tarik ke PHP MyAdmin. Kita tadi belum menjalankan database ya. Belum menjalankan database, kita buka dulu sum-nya ya. Sum-nya dibuka dulu, tadi kita run. Ya. Jadi kalau belum dijalankan, hasilnya error kayak gini ya. Hasilnya error, kita jalankan database ini, MySQL ini ya. Jadi kita klik start ini ya. Sampai pastikan warnanya hijau dan portnya terbuka ini. Setelah itu kita coba try to connect. Ya, sudah kita try to connect, maka kita akan masuk ke database ini ya. Ya, masuk ke database. Yang pertama kita buat adalah kita latihan ini menggunakan persegi panjang ya, persegi panjang. Kita hitung-hitungan bagi kita ya menyiapkan sebuah database ya. Caranya buat database, kita klik ini ya, bagian database ini, adding new. Ya. Kemudian kita klik database, kita masukkan di sini misalnya persegi gitu ya, persegi panjang P. Ya. Persegi P. Kemudian apa namanya, jenis tipe datanya kita biasanya UTF-8 ya. UTF-8. UTF-8 mana UTF? UTF-8. Ya, ini ya. Terus kemudian pilih yang mana? Pilih yang kayak ini ya. Ya, UTF General CI. Nah, saya coba di sini UTF-8 General CI. Ya, ini ya. UTF-8 General CI. Oke, kita klik. Yaitu tadi apa namanya, persegi panjang. Ya.
segi panjang. Kita buat tabelnya. Tabel apa? Tabel namanya tabel misalnya namanya tabel luas dan keliling. Luas kel gitu ya. Luas dan keliling. Kita lihat di sini yang dibuat kolomnya ada 4 ya. Ada 4. Ada 4. Kita buat di sini 4. Tapi ingat tambahi ID 1 ya. Tambahi ID 1. Berarti 5. Kita masukkan di sini 5. Ya. Luas ke ini 5. Saya. Setelah itu kita go. Nah, setelah di go kita beri ID ya di sini ya, ID. Kita tambahkan di sini ID, ID, kemudian panjang P, lebar L, luas keliling. ID PL luas keliling. Nah, itu kita simpan sih. Nah, ingat ID itu adalah primer ya. Nah, jadi di sini ID-nya belum di set ya. Nah, kita bisa lakukan perubahan, kita set dulu ya. Di set dulu, caranya ngeset adalah klik change tadi ya. Change, kemudian kita geser sebelah kanan, kita tandai sebagai AI ya, auto increment. Auto increment itu dia nanti akan nilainya mengisi otomatis ya. Kita nggak mengisikan, tapi mengisi otomatis sejumlah 1 ya. Kita tentang di sini auto increment. Kemudian dia sebagai primer ya. Primer itu yang mana ya? Oh, primer nggak di sini ya. Primernya ada di sebelah. Kita save dulu ya, AI. Nah, ini primer langsung otomatis dia jadi kunci ya. Auto increment itu kunci. Kunci ada di sini ya. Primer. Jadi kalau kita mau tambahi primer, kita bisa centang di sini, kemudian kita klik primer. Jadi kalau kita ingin dia sebagai primer. Maka di sini primer ya, ID, kolom ID ini. Ini ya, di sini ada auto increment, ini ID. Auto increment tuh fungsinya untuk apa? Untuk menambah nilai sendiri, bukan kita. Ya. Baik ya, kita mulai sekarang. Waktunya masih 1 jam ya, kita mulai ya. Kita belajari dulu tentang connection, ya, connection. Bagaimana menghubungkan dengan basis data. Ya. Kita pilih di sini bagian sini ada MySQL Connect. Ya. Kita pilih di sini Connect. Ada beberapa cara kita menghubungkan dengan MySQL ya. Pertama adalah menggunakan MySQL extension ya. Di mana I-nya adalah improved. Jadi improve dari sebelumnya yang nggak pakai I. Yang kedua adalah dengan PDO. Nah, karena kita belajar programming ini struktural ya, maka kita pakai yang ini ya, struktural. Kalau yang ini data objek sesuai dengan namanya objek, berorientasi objek. Jadi kita di sesi berikutnya aja ya, susah. Baik, kalau pakai MySQL ya, itu ada beberapa cara ya. Gaya, style kita bekerja ya. Tapi membuat program. Ya. Ada yang berorientasi objek, ada yang prosedural. Kita ketahui kita belajar di sini adalah prosedural ya. Ini prosedural ya. Kita belajar di sini adalah prosedural, maka kita gunakan yang ini ya. Nah, kemudian nanti ini kalau sudah mahir baru kita
langkah berikutnya. Jadi ini bertahap-tahap ya. Jadi kita agak sulit untuk menyampaikan semuanya. Nah, karena kita menggunakan prosedural, maka kita menggunakan ini ya, example MySQL prosedural ini ya. Jadi rumusnya adalah kita harus nuwun dulu permisi dulu ke MySQL. Jadi aplikasi kita ini yang ini nanti akan permisi dulu ke sini ya. Nuwun dulu. Caranya permisi ya pakai ini ya. Nah, caranya permisi pakai ini. Jadi Anda menggunakan ini ya. Caranya gimana Pak? Caranya begini. Ini Anda boleh copy semuanya boleh. Ya, di copy. Yang ini ya. Kemudian tempel di sini. Tempel di mana Pak? Tempel di sini juga boleh ya. Jadi biasanya ada di atas, bagian atas. Jadi kita koneksi ke MySQL. Jadi di bagian atasnya sendiri ya. Karena kita beri nilai-nilai ya, beri nilai-nilai. Nilainya adalah username. Username itu biasanya adalah localhost. Ya, username itu adalah localhost. Dari mana localhost? Dari ini. Ya. Jadi kalau kita melihat user ini ya, Anda bisa lari ke sini ya. Tapi secara umum memang localhost ya, bagian user account. User account ini jangan dihapus ya. Kalau dihapus nggak bisa diakses nanti. Jadi localhost yang mana yang ini? Ya. Jadi localhost itu juga termasuk IP 127.0.0.1 ini. Ya. Ya. Kemudian password itu no artinya nggak ada password kayak dikasih. Username-nya adalah root ya. Username-nya adalah root. Kok bukan ini? Karena ini yang digunakan lain. Dan ini yang terbuka. Ya. All privilege. Jadi masing-masing nanti user punya privilege. Ya. Oke, kita tidak bahas ini ya. Anda bahas nanti ini semua di basis data ya, mata kuliah basis data. Baik, kita gunakan ini ya, root, localhost, dan passwordnya no. Nah, password no ini nggak usah diisi. Jadi root, berarti username-nya adalah root ya. Name, server name localhost, passwordnya no. No itu kosong gini ya. Ya, jadi kosong, jangan dikasih no ya, kosong blank gitu ya. Ya. Koneksi ke MySQL. Jadi itu ya. Kemudian ini di bawah ada kurung. Oke. Sementara ini dulu. Simpan. Sekarang kita jalankan di aplikasi kita. Buka ini, di refresh saja ini. Nah, di sini ada muncul connected successfully, berarti sudah terhubung berhasil ya. Kita tambahkan di sini BR. Ada apa namanya? Connected successfully, berarti kita terhubung ke sini, ke database kita tadi. Sorry, ke semuanya ya, belum ke persegi PE. Nah, ini. Jadi ini hanya mengetahui. Kalau tidak terhubung gimana? Kita cek aja ya. Password no, kita kasih password no, passwordnya dikasih no. Kalau kita refresh, artinya adalah gagal akses the need for user root ya.
using password yes. Kamu kasih yes gitu. Maksudnya yes ya dikasih password, padahal enggak gitu ya. Kemudian di sini ada online 27 baris 27, kita cek baris 27 apa? Oh iya, ini kok gagal. Gagal kenapa? Karena passwordnya tadi dikasih password. Hapus lagi, apa yang terjadi? Refresh, nah, baru nggak ada. Ya ini koneksi ya ke database ya. Dan selain itu kita buat nama database-nya ya. Nama database-nya kita tulis di sini. Database adalah namanya tadi apa? Persegi P. IP. Dengan demikian kita tambahkan di sini database ya. Database persegi P. Jadi hostname, password, ini. Oke ya. Urut-urutannya adalah ini ya. Kalau kita ingin yakinkan lagi ya, kita cek lagi di sini, kita refresh, hasilnya tetap connected successful, berarti benar sudah. Ya. Kalau ketukar ininya gimana? Coba aja, misalnya kita taruh di sini. Kalau ketukar ininya, passwordnya di belakang. Nah, yang terjadi kalau kita taruh di belakang, ya, error ya. Error. Artinya susunan ini juga default ya, defaultnya database-nya di terakhir. Jadi ada ketentuannya ini ya. Jadi perhatikan mahasiswa semuanya. Setelah itu kita coba kita selesaikan ya hari ini ya, atau kita lanjutkan lagi minggu depan aja ya, panjangan terlalu. Nah ini materinya juga lumayan ini ya. Penting ada ketahui dulu ya, bagaimana kita menyusun koneksi ini ya, penting ini ya. Jadi biasanya koneksi ini penting kita pahami, biasanya diletakkan di file sendiri gitu ya. Tapi untuk hari ini kita saya rasa cukup banyak sudah ya materinya. Latihan UTS juga sudah selesai ya. UTS kurang lebih kisi-kisinya seperti ini ya. Nanti kita koreksi lah ya, apa yang sudah ada kumpulkan. Ya. Jelas ya, ini belajar ya, supaya pelajaran kita ini ya, cara berpikir kita juga terstruktur gitu ya, teliti gitu ya, menyusun program. Mungkin itu saja dari saya. Ada ditanyakan mas-mas, mbak-mbak, barangkali masih ganjal. Cukup ya? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri kuliah hari ini. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Selamat siang.